Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mami Amel. Bagaimana kabarnya sahabat Amel hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya gitu. Pagi-pagi nih aku udah buka pintu, terus lihat kesayangan hijau-hijau gini, seger banget gitu. Semoga bisa membangkitkan mood ya. Nah, hari ini aku ada mau review satu tanaman gantung ya. Sudah lama sih aku mau berbagi info sama sahabat Mamel. Ini satu tanaman namanya Creeping Charlie atau sering disebut mint KW ya kan, karena mungkin bentuknya juga hampir menyerupai dengan daun mint. Hanya saja untuk Creeping Charlie ini dia lebih tebal teksturnya, terus agak berbulu juga, dan kalau di permukaan itu dia kasar sih gitu ya. Nah, untuk tanaman Creeping Charlie ini gitu, tanaman hias yang mudah banget dalam perawatan, perbanyakannya, dan misal kita cari juga banyak, harganya juga relatif murah ya kalau menurut aku sih gitu. Nah, untuk perawatannya sih kalau sahabat Mamel tahu tanaman kribo ya kurang lebih sama deh perawatannya gitu kan, mudah gitu. Nah, nanti aku juga akan tutorial bagaimana cara perbanyakannya ya. Nih, di sini untuk perawatannya sendiri cukup ditempatkan di tempat yang terang, agak teduh juga gitu, tidak langsung terpapar sinar matahari ya. Terus penyiraman juga sehari sekali cukup gitu. Untuk medianya sendiri poros ya, jangan sampai dia medianya tuh jadi keras, atau itu akan mempengaruhi pertumbuhan daun si Creeping Charlie gitu, karena dia akan mengkerut. Terus kalau terpapar sinar matahari langsung dia akan menguning walaupun memang belum tua gitu. Nah, ini juga ada nih salah satu tanaman aku, satu pot nih, dia kayaknya mungkin terlalu tersorot sinar matahari makanya kuning ya gitu, walaupun si batangnya tuh masih kuat gitu. Nah, beda dengan yang sebelahnya gitu, terlihat kan dari warna daunnya gitu, agak pekat tuh yang di tempat teduh gitu. Menurut aku sih baiknya cek aja secara keseluruhan ya, baik media gitu, tempat penempatan kita si tanaman itu kira-kira yang agak teduh di mana gitu. Ya, sebelum lanjut videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Share juga, terus nyalakan tombol notifikasi juga agar selalu dapat paling baru terupdate video dari channel ini. Kalau untuk medianya sih standar aja ya sahabat Mamel, sekam bakar, sekam mentah fermentasi, tanah, dan kohe. Itu udah sangat standar banget, jadi nggak sulit ataupun harus menggunakan media yang spesial gitu, misalnya seperti tanaman yang lain ada begonia atau peperonia gitu ya. Nah, nanti untuk perbanyakan gampang, nanti aku akan kasih tahu juga, kita tinggal potong aja gitu. Nah, kita cari aja nih antara daun nih kan ada jarak nih. Nah, nanti kita potong di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini juga bisa gitu. Nanti kita ambil ya, kita potong beberapa untuk kita propagasi ke pot yang baru. Oke, seperti biasa kita siapkan dulu yuk perlengkapannya dan peralatannya. Nih, aku udah ambil satu pot ya yang lumayan agak rimbun, dan aku juga udah siapin pot yang udah terisi media seperti yang tadi, ada sekam bakar, sekam mentah, tanah, dan kohe. Nah, ini baru kita ambil ya yang akan kita tanam. Nah, kita potong satu-satu. Udah dapat nih satu, terus lagi kita cari agak rimbun nih gitu ya. Nih dua, udah dapat dua.
Terus mana lagi nih, secukupnya aja ya sahabat mamel, karena kita akan menempatkan untuk satu pot aja ya. Nah ini kita udah dapet, nah ini ada beberapa, yuk kita mulai tanamnya. Oke, kita mulai nih sekarang, satu-satu ya kita susun dan mulai menanam ya sampai habis semua yang tadi kita udah persiapkan dahan-dahannya atau daun-daunnya tadi gitu ya. Oh iya, satu lagi ya sahabat mamel, untuk pemupukan gitu biasa kita lakukan seperti tanaman yang lain juga 2 minggu sekali aja gitu ya. Dan penyemprotan anti hama juga penting gitu. Nanti setelah 2 minggu kita pemupukan ya, setelah penanaman ini baru kita semprot ya, semprotkan anti hama. Nah selanjutnya kita bisa selang-seling, seminggu untuk pemupukan, seminggu kemudian penyemprotan gitu ya. Walaupun tanaman ini memang tidak terlalu rewel atau sulit gitu, tapi tetap kita harus rawat karena dia makhluk hidup juga gitu ya. Dia berhak untuk hidup yang baik gitu, dan tanggung jawab kita untuk menanamnya kan itu sudah menjadi tuntutannya gitu. Nah untuk penanamannya udah selesai nih sahabat mamel ya. Setelah itu baru kita lakukan penyiraman ya, tidak usah terlalu banyak, sambil kita bersihkan ini media yang sisa-sisa ada di daun potnya juga ya. Nah setelah ini baru kita bisa melakukan penyimpanan ya di tempat yang teduh gitu, karena dia baru proses penanaman nih gitu, dan perawatan rutin seperti biasa ya gitu, penyiraman, pemupukan, penyemprotan hama gitu. Nah udah selesai nih sahabat mamel gitu ya, seperti ini tampilan penanaman yang baru kita lakukan di pot ya. Nah selanjutnya, jika ada yang kurang jelas dari informasi yang aku sampaikan tadi, mohon sampaikan di kolom komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.